Sebuah kisah kelam menghantui hubungan cinta seorang oknum anggota TNI yang terjerumus ke dalam perselingkuhan gelap dengan wanita cantik. Pengakuan mengerikan muncul setelah mereka berdua terlibat dalam aksi penghilangan nyawa terhadap istri sah oknum TNI. Bahkan sebelum memindahkan jasad korban, oknum anggota TNI ini sempat-sempatnya lakukan hubungan tercela dengan selingkuhannya. Bagaimana kisah ini bermula dan apa sebenarnya motif kisah ini? Yuk mari kita bahas. Kisah ini berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada bulan April tahun 2023. Saya perkenalkan Kopral Andrianto, seorang anggota TNI Angkatan Laut berusia 38 tahun, menjabat sebagai juru navigasi di Kri Ahmad Yani 351, sebuah kapal perang di bawah Komando Armada Timur TNI Angkatan Laut. Andrianto menikah dengan Dian Lestari, yang kini berusia 35 tahun. Pernikahan mereka terjadi 9 tahun lalu di Solo, Jawa Tengah, yang juga merupakan daerah asal Pipit. Pasangan ini telah diberkati dengan 2 anak perempuan, yang saat ini berusia 8 dan 4 tahun. Sehari-hari Andrianto dan Pipit tinggal di Komplek Kampung 100, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun, setiap harinya, Pipit selalu mengunjungi orang tuanya di Jalan Rongowarsito Tengah RT 2 RW 10, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Untuk mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, Pipit biasanya melanjutkan dengan berbelanja frozen food, yang nantinya dijualnya kembali di lingkungan tempat tinggalnya. Pipit dikenal sebagai wanita yang baik dan aktif dalam kegiatan lingkungan, terutama kegiatan ibu-ibu PKK di kampungnya. Namun, harmoni dalam rumah tangga Andrianto dan Pipit mulai terusik pada tahun 2019. Pada waktu itu, Kopral Andrianto mulai berkenalan dengan seorang wanita bernama Listiani Agustina. Listiani Agustina, yang pada tahun 2019 berusia 44 tahun, sudah menikah dan memiliki anak. Listiani menjalani kehidupan sehari-hari bersama suami dan anaknya di Jalan Pogot Baru, Surabaya. Dari perkenalan tersebut, pada awal tahun 2021, hubungan terlarang antara Andrianto dan Listiani mulai terjalin, berubah menjadi sebuah perselingkuhan. Entah apa yang membuat Kopral Andrianto tertarik pada wanita yang usianya terpaut 10 tahun lebih tua darinya. Yang pasti, perselingkuhan itu kemudian merusak rumah tangga Andrianto dengan Pipit, hingga pada awal tahun 2022, tanpa sengaja Pipit mengetahui perselingkuhan tersebut. Saat itu, Pipit telah mencoba menegur sang suami sekaligus menegur Listiani, mengingatkannya agar tidak melanjutkan perselingkuhan hanya dengan Andrianto, suami Pipit. Sejak perselingkuhan itu terbongkar, hubungan antara Andrianto dan Pipit semakin memburuk. Pipit, yang sudah merasa kecewa dan sakit hati terhadap sang suami, sengaja membatasi keuangan keluarga. Sementara itu, Andrianto mulai merasa kesal terhadap sikap sang istri yang semakin membatasi dirinya. Namun, tampaknya peringatan dari Pipit kepada suaminya dan wanita lain yang menjadi idamannya tidak dihiraukan oleh keduanya. Bahkan, hingga awal tahun 2023, Pipit kembali menegur Listiani Agustina untuk kedua kalinya. Wanita yang sudah menikah dan memiliki anak itu kemudian memutuskan hubungannya dengan Kopral Andrianto, suami Pipit. Ternyata, teguran tersebut justru membuat sang suami, yaitu Kopral Andrianto, berpikiran untuk menjauhkan istrinya yang sudah dinikahinya selama 9 tahun dan telah memberikannya 2 orang anak. Pada tanggal 14 April tahun 2023, menggunakan ponsel milik Listiani, Andrianto memesan racun Temix secara online. Beberapa hari kemudian, setelah paket racun diterima oleh Listiani, ia menyerahkannya kepada Andrianto. Kemudian, Andrianto mencampurkan racun tersebut ke dalam makanan Pipit. Namun, percobaan pertama gagal karena Pipit tidak memakan makanan tersebut. Tidak menyerah, Andrianto kembali memesan racun secara online dengan menggunakan ponsel Listiani. Racun yang diterima kemudian disuntikkan oleh Andrianto ke dalam obat masuk angin herbal. Namun, saat Pipit meminum obat itu, ia langsung memuntahkannya karena merasa obat tersebut terasa aneh. Setelah 2 percobaan gagal untuk menghilangkan nyawa istrinya, Kopral Andrianto semakin terobsesi. Pada malam tanggal 27 April tahun 2023, Andrianto kembali terlibat dalam pertengkaran sengit dengan Pipit. Pada saat itu, Pipit kembali mengetahui bahwa Andrianto, sang suami, masih berhubungan dengan Listiani Agustina. Dalam pertengkaran tersebut, sekitar pukul 20, Andrianto menjerat leher istrinya dengan kabel mesin bor hingga Pipit tak lagi bernyawa. Saat kejadian itu berlangsung, kedua anak Andrianto dan Pipit masih berada di rumah nenek mereka.
yang merupakan orang tua Pipit dan tinggal di Jalan Rongowarsito Tengah RT 2 RW 10, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Setelah memastikan bahwa istrinya benar-benar telah meninggal, Andrianto kemudian menelepon Listiani, selingkuhan tersebut. Awalnya, Andrianto hanya mengatakan bahwa Pipit, istrinya, sedang tidak sadarkan diri. Listiani pada saat itu bertanya kepada Andrianto mengapa istrinya tidak dibawa ke rumah sakit. Baru kemudian Andrianto mengaku bahwa istrinya sudah tidak ada, dan ia memaksa Listiani untuk membantunya untuk menghilangkan jasad Pipit. Sekitar pukul 21.30, Andrianto menjemput Listiani ke rumahnya dan membawanya ke Komplek Kampung 100, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya. Sesampainya di tempat kejadian perkara, TKP, Listiani membantu mengangkat jasad Pipit dari ruang tamu menuju kamar. Setelah itu, mereka menunggu hingga tengah malam. Barulah setelah itu, Andrianto mengangkat jasad Pipit dan memasukkannya ke bagasi mobil. Awalnya, Andrianto dan Listiani berencana untuk membuang jasad itu ke daerah Kenjeran Park. Namun rencana tersebut diurungkan karena lokasi dianggap terlalu ramai. Kemudian, rencana berubah, dan mereka berdua sepakat untuk membuangnya ke daerah Madura. Namun, sebelum meninggalkan lokasi di Kenjeran Park, pasangan yang memiliki hubungan terlarang itu sempat melakukan hubungan layaknya suami istri atau bercocok tanam di dalam mobil. Mereka mengklaim bahwa ini dilakukan untuk menghilangkan kepanikan dan ketegangan setelah melakukan tindakan penghilangan nyawa. Setelah merasa lebih rileks, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil ke arah Bangkalan, Madura. Saat dalam perjalanan, mereka berhenti untuk membeli 5 liter bensin sebelum melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka menghentikan mobil di area persawahan Dusun Belabe, Desa Alang-Alang, Kecamatan Terageh, Bangkalan, Madura, pada sekitar pukul 2.30 dini hari tanggal 28 April tahun 2023. Jenazah Pipit diletakkan di sebuah parit yang berada di pinggir sawah. Listiani membantu mengumpulkan ranting-ranting yang akan digunakan untuk mempermudah membakar jasad demi menghilangkan jejak kejahatan mereka. Sementara itu, Andrianto menyerahkan bensin yang telah dibawanya ke jasad Pipit. Setelah itu, mereka berdua, yaitu Kopral Andrianto bersama Listiani Agustina, menyalakan api di tubuh sang istri yang sudah tak bernyawa. Setelah melakukan tindakan tersebut, mereka berdua bergegas melajukan mobil meninggalkan lokasi kejadian. Namun, sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka sepakat untuk mampir ke sebuah hotel di Surabaya Kota untuk melakukan aktivitas yang tidak senonoh. Hingga pagi harinya, baru setelah itu, mereka kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, warga di Desa Alang-Alang, Kecamatan Terage, Bangkalan, pada pagi itu tanggal 28 April dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas yang telah hangus terbakar di pinggir persawahan desa itu. Saat ditemukan, jasad wanita tersebut mengenakan baju warna ungu motif bunga-bunga dan celana panjang hitam, berperawakan gemuk, berkulit sawo matang, dengan tinggi badan sekitar 155 cm, dan mengalami luka bakar serius. Awalnya, warga mengira bahwa wanita tersebut mungkin sedang hamil karena postur badannya yang besar. Namun, setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Samrabu Bangkalan, Kapolres Bangkalan menyatakan bahwa hasil otopsi menunjukkan wanita tersebut tidak sedang hamil. Setelah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, TKP, serta melakukan autopsi, beberapa hari kemudian baru diketahui bahwa identitas wanita asal Malang tersebut adalah Pipit Dian Lestari, wanita berusia 35 tahun warga Surabaya. Setelah mengantongi identitas korban, beberapa hari kemudian, polisi akhirnya berhasil meringkus Kopda Andrianto dan selingkuhannya, Listiani Agustina, yang diyakini terlibat dalam aksi penghilangan nyawa terhadap istri Andrianto. Usai tertangkap, kedua terdakwa ini menjalani persidangan di tempat yang berbeda. Kopda Andrianto menjalani persidangan di Pengadilan Militer Surabaya, sementara Listiani Agustina menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam persidangan lanjutan terhadap Listiani Agustina di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Oktober tahun 2023, Kopda Andrianto dihadirkan sebagai saksi dari terdakwa melalui video call. Dalam pengakuannya, Andrianto membenarkan bahwa ia mulai berkenalan dengan Listiani Agustina sejak tahun 2019, dan sejak 2 tahun lalu mereka mulai menjalin hubungan asmara. Meskipun keduanya sudah sama-sama berumah tangga, Andrianto juga mengakui bahwa motif penghilangan nyawa terhadap istri sahnya adalah karena sang istri mengetahui hubungannya dengan Listiani. Selain itu, Andrianto juga menyatakan bahwa kesalahan ekonomi dalam keluarga turut menjadi pemicu tindakan tersebut.
untuk persidangan terhadap Kopda Andrianto yang digelar di Pengadilan Militer Surabaya, informasinya belum dibagikan di media. Oleh karena itu, jalannya persidangan masih belum diketahui secara rinci. Namun, dapat dipastikan bahwa kedua pelaku tersebut akan dijerat dengan pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, kedua pelaku juga dijerat dengan pasal 181 dan pasal 53 KUHP karena dengan sengaja menghilangkan mayat atau menyembunyikannya dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara. Untuk almarhumah Pipit Dian Lestari, semoga ia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Sementara itu, diharapkan kedua pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kabar terbaru menyatakan bahwa kedua anak Pipit saat ini berada dalam asuhan orang tua dari Pipit. Semoga mereka mendapatkan dukungan dan perhatian yang memadai untuk melewati masa sulit ini. Bagaimana menurut kalian, seorang oknum yang bertindak tidak pantas dilakukan? Silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe.